Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 916, Aula Abadi. Brengsek. Dindingnya terbuat dari Golden String Spirit Stone. Suara laki-laki terdengar dari kejauhan. Pria itu mengendarai awan ungu dan mendarat di luar. Dia berusia sekitar 20 tahun, dilindungi oleh satu set baju besi putih. Dia tampak heroik dan gagah, seorang jenius tingkat sejarah. Saudara Mo, yang terbaik adalah berhati-hati. Saya merasakan riak sebelumnya, mungkin ada master tersembunyi. Tuan Muda Kota Abadi Cakrawala, Xiao Tianyu, meninggalkan bunga teratai saat dia berjalan di udara. Ini adalah sekelompok 20 atau lebih jenius. Bahkan yang berstatus terendah adalah keturunan penguasa domain. Bagian atas terdiri dari para jenius dari kota-kota abadi dan istana suci, bintang-bintang di atas dipuja oleh semua orang. Ini terutama berlaku untuk Xiao Tianyu. Dia dianggap sebagai salah satu dari 6 keajaiban di 12 wilayah barat daya. Mereka mengikuti senior mereka ke dunia kosong mereka. Para senior telah bergerak maju untuk menemukan kuburan yang sebenarnya sementara mereka memutuskan untuk berlatih di pinggiran. Kultivasinya sangat mengesankan. Dia memiliki lingkaran cahaya yang mengambang di sekelilingnya dan pancaran sinar di matanya. Dia melakukan teknik observasi untuk mengintai area tersebut tetapi tidak memperhatikan apapun. Aku merasakan manusia, mereka telah memasuki istana itu. Seorang jenius wanita memiliki kesadaran spiritual yang sempurna. Jangan terburu-buru, istana itu memiliki kehadiran yang sangat berbahaya. Xiao Tianyu menjadi serius. Betulkah? Aku tidak merasakan apa-apa. Seorang pria dengan rambut acak-acakan menjuntai ke bawah bergegas ke depan, memukul tongkat emasnya di puncak istana. Dia menginginkan ubin berharga karena mereka sempurna untuk pandai besi. Ledakan. Sebuah kekuatan tak terlihat meletus dari dalam. Pria itu menjadi waspada, menarik stafnya kembali untuk tujuan defensif. Namun, dia tidak bisa menghentikan kekuatan ini. Dia kehilangan cengkeramannya pada tongkat sehingga terlempar. Selanjutnya, kekuatan itu memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Seorang jenius top meninggal begitu saja. Aneh sekali, ayo mundur. Seorang jenius wanita berambut biru mengeluarkan jimat pertahanan untuk menghentikan gelombang kejut yang tersisa. Sisanya tidak berani gegabah. Harta karun itu keren tapi tidak layak kehilangan nyawa mereka. Seorang wanita yang agak pendiam akhirnya berbicara, saya percaya istana ini mungkin tempat mitos di mana leluhur suci memahami Dao selama hari-hari terakhirnya. Namanya Aula Abadi. Rambutnya cukup panjang, hitam dan putih di matanya jelas terbagi. Bulu matanya panjang dan melengkung. Namanya Ni Suang-Suang, seorang kultivator terpelajar dan murid langsung dari Sir Changhai. Dia juga seorang master kebijaksanaan peringkat ke-7. Fokusnya adalah pada misteri zaman kuno, geografi dan astronomi, 5 elemen, dan trigram. Dia melakukan penelitiannya sebelum datang ke kuburan ini. Paragon datang dan memperhatikan betapa anehnya itu, tidak berani masuk. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah aula abadi. Jika ini masalahnya, mungkin itu akan memiliki versi hukum abadi kesengsaraan segudang. Putra seorang penguasa domain mulai gemetar karena kegembiraan. Xiao Tianyu dan yang lainnya memiliki reaksi yang sama. Versi apapun dari hukum jasa ini, bahkan yang tidak lengkap, akan luar biasa. Haha, manusia, kamu pasti lelah hidup karena menginginkan hukum jasa orang suci kita. Awan iblis yang mengepul datang. 10 atau lebih sosok ada di sana, baik pria maupun wanita. Mereka memiliki rambut putih panjang dan juga cukup muda. Ini adalah para jenius teratas dari ras laba-laba putih. Lord Suesuang juga ada di antara mereka, terlihat di dalam gaun merahnya. Dia adalah bibi putri Fei Yuan jadi dia adalah bagian dari klan kerajaan, masih relatif muda dalam skema besar. Fei Yun bersembunyi di balik batu besar, lebih dari senang melihat pertarungan antara kedua kelompok ini. Mari kita bunuh iblis-iblis ini terlebih dahulu lalu cari tahu bagaimana cara masuk sesudahnya. Xiao Tianyu memutuskan. Semua 20 manusia mulai menyerang segera. Orang bodoh yang tak kenal takut. Lord Suesuang melambaikan tangannya dan melepaskan tebasan energi putih, mengirim salah satu jenius pergi. Jari-jarinya menjadi lebih panjang, menjulur ke depan untuk menembus kejeniusan ini.
Suara mendesing. Xiao Tianyu mengeluarkan pedang surgawi dan melepaskan tebasan gemuruh sebagai pembalasan. Lord Xuesuang dipaksa kembali oleh energi pedang ini. Dia tersenyum, memuntahkan sutra putih dan menggunakannya seperti balok. Xiao Tianyu adalah seorang jenius top karena suatu alasan. Dia mengaktifkan pedang surgawi dan menutupi beberapa ribu mil area dengan energi. Itu berubah menjadi domain pedang, berhasil memotong jaring laba-laba. Manusia memang memiliki beberapa jenius yang cakap. Dia menjadi lebih tertarik pada kejeniusan ini dan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Energi iblis keluar dari pori-porinya, berubah menjadi domain iblis. 9 iblis lainnya mampu. Semua memiliki domain sendiri setelah mencapai level keempat. Manusia memiliki beberapa pejuang yang kuat. Misalnya, Mo Taijun, putra Raja Domain Kayu Crimson, Ni Suang-Suang, dan gadis berambut biru. Mereka bisa bertarung secara merata melawan leluhur dari klan kuno. Saat pertempuran berlangsung, Fei Yun berpikir tentang cara masuk ke istana. Mengapa kura-kura tidak diserang oleh kekuatan misterius itu? Apakah karena menyembunyikan semua aura dan kekuatannya? Dia kemudian berpikir tentang jenius yang terbunuh sebelumnya. Dia menyerang istana dan menghadapi pembalasan. Ketika dia pertama kali mencoba masuk, kekuatan itu hanya mencoba menariknya masuk. Ketika dia mencoba melawan, saat itulah menjadi kekerasan. Mungkin ketika saya menunjukkan agresi, kekuatan pembalasan akan berlipat ganda. Jadi jika saya tidak menunjukkan agresi, itu tidak akan menyerang saya. Fei Yun berpikir bahwa hipotesis ini layak untuk dikejar. Ledakan. Seorang manusia ajaib tiba-tiba menyerang dan menghancurkan batu besar Fei Yun. Pantatnya juga mengenai buah. Aduh, apa yang memukulku? Buah itu menjerit dan keluar dari jubah tak kasat mata. Adapun keajaiban manusia, dia berteriak lebih keras. Pantatnya tercabik-cabik dari duri buah dengan darah yang memancar keluar. Apa-apaan? Itu sangat menyakitkan. Dia meraih pantat yang dipukul dan melihat darah. Namun, perhatiannya tiba-tiba beralih dari rasa sakit ke buah yang menjerit. Fei Yun tidak punya pilihan selain membuat pemuda itu pingsan dan berkata, "Mao Laoshi, ikuti aku, kami sedang mencari kakekmu." Dia tidak berani mengenakan baju besi naga Phoenix-nya karena ada master kebijaksanaan teratas yang hadir. Dia mungkin bisa mengenali terlalu banyak. Apapun yang berhubungan dengan naga dan burung Phoenix dianggap sebagai harta yang tiada taranya. Jika berita ini menyebar, manusia atau bahkan anggota dari dua ras ini akan mengejarnya. Dia tidak akan punya tempat untuk pergi saat itu. Dia mengubah esensi senjatanya menjadi tombak dan terbang menuju Unding Hall. Buah mengikuti tepat di belakangnya. Yang pertama memperhatikannya bukanlah Lord Xuesuang tetapi Xiao Tianyu. Pria itu mempermalukannya di hari pernikahannya, mengambil selirnya. Fei Yun menggunakan tombaknya untuk melawannya selama penyergapan jadi dia masih mengingat auranya. Sejak bangsawan muda kedua dari War Camp menyuruhnya untuk menjatuhkan ini, dia berhenti berusaha membalas dendam. Meskipun demikian, ini masih tidak bisa dimaafkan. Haha, kamu lagi. Lord Xuesuang melihatnya juga dan menembakkan benang laba-laba seperti panah. Hidupnya adalah milikku. Xiao Tianyu menebas dan menghancurkan panah sebelum mengejar Fei Yun. Omong kosong, hidupku adalah milikku. Abu orang suci di tubuhnya meletus, membiarkan tombaknya menusuk untuk membatalkan tebasan yang masuk. Dia kemudian fokus memasuki istana sebagai gantinya. Bab 917, Dunia Rusak. Setan tingkat keempat yang memegang tongkat menghalangi jalan Fei Yun. Domainnya bernama Kuburan Senjata. Domain terdiri dari banyak senjata yang rusak. Lord Xuesuang menginginkan hidupmu, kamu tidak akan pergi. Dia memiliki rambut putih panjang dan tatapan arogan. Tongkat merahnya penuh dengan kekuatan ledakan. Seorang pembudidaya nirvana tingkat keempat memenuhi syarat untuk menerobos kemunculnya surga atau menjadi leluhur. Semuanya sangat kuat. Itu tidak terserah padamu. Fei Yun mengumpulkan api di mulutnya dan memuntahkan api. Seekor burung Phoenix memekik saat neraka berubah bentuk menjadi burung besar. Phoenix Sin Flame. Ini adalah kekuatan khusus yang dia dapatkan setelah mencapai level ketiga. Itu lebih kuat dari api dunia bawah gelap kedua karena itu adalah kemampuan yang unik untuk burung Phoenix. Jika dia bisa memiliki 100 tulang, nyala api ini akan sebanding dengan api sejati Trinity. Beberapa ribu mil tertelan dalam neraka, menghancurkan batu-batu besar dan pulau-pulau yang mengapung. Bahkan kuburan senjata dibakar oleh api.
Teknik apa ini? Itu terlihat seperti nyala api Phoenix. Setan itu ketakutan, berpikir bahwa Fei Yun memiliki teknik khusus untuk meniru api Phoenix. Dia buru-buru melarikan diri karena kehilangan domainnya akan mengakibatkan cedera serius. Suara mendesing. Fei Yun menembus domain dan meninggalkan luka di lengan iblis itu. Itu bukan apa-apa karena rune iblis yang tertanam di tubuhnya. Petik 2 tanda seru petik 2. Setan itu menghancurkan tongkatnya ke bawah dengan kekuatan pegunungan. Fei Yun berada di depan Unding Hall sekarang. Abu di tubuhnya menyala saat dia terbakar. Dia berbalik dan melepaskan tusukan lain ke tongkat itu. Ledakan. Dampaknya melepaskan gelombang api. Keduanya terhuyung mundur secara bersamaan. Fei Yun mendapatkan satu kaki di pintu dan tersenyum pada iblis itu. Sampai jumpa. Dia kemudian memasuki istana. Kultivasinya meningkat pesat. Lord Xuesuang mendarat dengan seringai di wajahnya. Tuanku, dia masih level ketiga. Kemampuan itu spesial tapi aku yakin aku bisa membunuhnya. Iblis yang melawan Fei Yun sebelumnya berkata. Dia licik dan berkembang pesat, aku sendiri tidak bisa membunuhnya setelah setengah bulan, dan kamu pikir kamu bisa membunuhnya. Dia berkata, ayo, jika ada warisan dari leluhur kita di dalam, kita tidak bisa membiarkan manusia mengambilnya. Iblis wanita yang cerdas memperhatikan bagaimana Fei Yun masuk dan segera memahami metodenya. Dia memimpin kelompok 9 Kaola. Siapa manusia itu sebelumnya? Kemampuan itu gila. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia? Para jenius manusia berkumpul. Hanya 2 atau 3 yang terluka. 1 tersingkir oleh Fei Yun. Dia setengah iblis. Ni Suang-Suang bisa melihat melalui Fei Yun dan sedikit terkejut. Ekspresi Xiao Tianyu memburuk setelah mendengar kata, setengah iblis. Setengah iblis bisa sekuat ini. Banyak yang menganggap ini sulit dipercaya. Di mata mereka, setengah iblis itu celaka dan lemah, tidak kompetitif sedikit pun. Mereka tidak berpikir setengah iblis tingkat ketiga akan mampu mendorong kembali ahli tingkat keempat. 1 atau 2 karakter teratas akan keluar dari jenis itu setiap beberapa generasi. Mereka bahkan dapat bersaing dengan penguasa kota dan istana abadi selama masa muda mereka. Namun, mereka akan mati di nirvana. Jadi bagaimana jika dia berada di level ketiga? Dia tidak bisa mencapai level keempat dan sama sekali bukan Heaven's Ascension. Petik 2. Ayo, ayo masuk. Manusia juga bergabung dalam keributan. Asteris. Karena leluhur suci memilih tempat ini untuk memahami Dao selama masa tuanya, itu dianggap sebagai tempat suci bagi iblis. Udara dipenuhi dengan aura kuno dan suci, sama dengan lantai dan dinding. Fei Yun merasa seolah-olah ini adalah dunia baru. Segala sesuatu di sini mungkin telah disentuh oleh orang suci. Itu hampir sama dengan perjalanan kembali ke masa lalu untuk bertemu satu. Ini adalah sensasi yang menyenangkan namun tidak menyenangkan. Paman, kenapa aku tidak merasakan kakekku? Buah mengikuti di belakang Fei Yun. Indra dan energi roh ditekan di istana ini. Ini membuat para pembudidaya gugup. Kita harus berhenti, pembuluh darahku tersegel dan aku tidak bisa menyalurkan energi roh. Fei Yun merasa dantiannya dibatasi. Bagaimana dengan kakekku? Kakekmu beruntung dan tidak akan mati semudah itu. Kau tahu, kura-kura hidup selamanya, tiba-tiba dia memikirkan hal lain. Jika energi roh tidak bekerja di sini, itu berarti kemampuan dan teknik tidak berguna. Dengan demikian, seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik mereka. Saya memiliki Myriad Beast dan Immortal Phoenix fisik, bukankah ini skenario terbaik untuk saya? Ayo, kita harus menemukan kakekmu. Fei Yun mengeluarkan esensi senjatanya dan melangkah maju. Beberapa saat kemudian, Lord Xuesuang dan 9 iblis berhasil mencapai posisi Fei Yun sebelumnya. Jika kita melangkah lebih jauh, permata iblis kita akan ditekan. Seorang ahli sedikit mengerutkan kening. Lord Xuesuang tersenyum, itu sempurna. Kami fokus melatih tubuh kami sementara manusia fokus pada dantian mereka. Yang lain mulai tersenyum setelah menyadari hal ini. Berikutnya datang para jenius manusia ke tempat yang sama. Mereka memperhatikan ini tetapi percaya diri dengan jimat penguat fisik mereka dan masuk tanpa rasa takut. Paman, apakah kita benar-benar harus membunuh? Buah berbisik. Mereka akan membunuhku jika aku tidak melakukannya terlebih dahulu. Saya tidak ingin mati jadi mereka harus mati.
Fei Yun memiliki ekspresi dingin sambil menyentuh ujung tombaknya. Ledakan. Tubuhnya meledak dengan kekuatan murni, memungkinkan dia untuk menembus iblis di depan. Esensi senjata sangat tajam sementara kekuatan fisik Fei Yun tidak bungkuk. Armor iblis tidak bisa memblokirnya dan darah menyembur kemana-mana. Namun, iblis ini tangguh dan masih bertahan. Dia berteriak, "Dia di sini." Diam. Fei Yun melompat dan memukul kepala pria itu dengan telapak tangannya sebelum memutuskan tulang punggungnya dengan tombak. Tubuh korban jatuh ke tanah dan kembali menjadi laba-laba putih. Dia tidak tahu bagaimana iblis yang kuat seperti dia tidak bisa bertahan dari satu serangan telapak tangan dari manusia. Bagaimana mungkin manusia lebih kuat secara fisik daripada iblis? Begitu Lord Xuesuang dan 8 iblis lainnya berlari, hanya darah yang tersisa. Sial, bagaimana dia membunuh Bai Jingyuan begitu cepat? Apakah manusia ini sekuat itu? Petik 2. Jika hukum abadi kesengsaraan segudang tidak hilang, tidak ada yang bisa memiliki tubuh yang lebih kuat dari kita. Betapa menariknya, manusia ini cukup menarik. Tuan Xuesuang tersenyum dingin. Dia telah melawan Fei Yun dan membuatnya hancur setiap saat. Dia berpikir bahwa dia akan mati karena luka-luka itu, tetapi dia terus hidup seperti kecoa. Dengan demikian, dia tahu bahwa kekuatan hidup dan tubuhnya kuat. Ruang di dalam istana sangat besar. Itu memiliki beberapa ratus kamar, kolam kering, gunung dekorasi yang rusak dan air terjun. Tebing yang rusak melayang di atas juga. Ini adalah dunia yang rusak. Kolam kemungkinan besar memiliki air suci yang mampu membawa orang kembali dari ambang kematian. Mereka mengering karena berlalunya waktu. Mayat tingkat keempat ini adalah 30 poin. Membunuh iblis tingkat keempat tidak semudah itu. Fei Yun hanya melakukannya karena keadaan yang menguntungkan. Paman, ayo, ada ikan di kolam ini. Buah itu memperhatikan sesuatu dan berteriak pada Fei Yun. Bab 918, Musim Semi 7 Warna. Kolam telah mengering untuk siapa yang tahu berapa tahun. Bagaimana bisa ada ikan di sana? Feng Fei Yun ingin memarahi buah karena berteriak dan memperingatkan musuh. Namun, begitu dia sampai di sana, dia benar-benar melihat seekor ikan perak bersembunyi di bawah batu yang berkilauan. Panjangnya hanya 1 inci dan memiliki 2 kepala. Sisiknya kecil namun indah, sama halnya dengan ekornya. Ini bukan ikan, ini air bulan sabit perak. Fei Yun menggunakan tatapan surgawinya untuk melihat melalui ikan, menjadi terkejut dalam prosesnya. Kolam ini pasti pernah diisi dengan air bulan sabit perak. Namun, hanya sedikit air yang tersisa. Jika beberapa dekade kemudian, tidak ada yang tersisa. Ikan itu sepertinya bisa mendengarnya dan mencoba masuk ke bawah pasir. Paman, itu hidup. Buahnya juga masuk ke pasir dan keluar bersama ikan beberapa saat kemudian. Fei Yun mengeluarkan kotak giok dan menyimpan ikan di dalamnya. Ikan itu tiba-tiba berubah menjadi 2 tetes air sesudahnya. Dia menyimpannya dan berkata, ini adalah salah satu mata air 7 warna. Mereka mampu mendapatkan bahan alkimia tingkat suci tetapi telah hilang sejak zaman dahulu. Siapa yang mengira akan ada 2 tetes di sini? Petik 2. Oh, begitu, mereka sangat berguna untuk pembudidaya nirvana. Buah berkata. Ekspresi Fei Yun berubah karena dia belum pernah mendengar ini sebelumnya. Dia buru-buru bertanya, bagaimana kamu tahu ini? Saya tidak tahu, saya pikir saya hanya tahu, atau saya hanya menebak. Buah menjadi bingung. Garis hitam muncul di dahi Fei Yun karena frustrasi. Jika Anda menganggap tubuh Anda sebagai pohon suci dan menggunakan air itu untuk Kan, itu akan sangat membantu selama kelahiran kembali berikutnya. Ingat, mata air 7 warna mewakili kekuatan hidup. Tiba-tiba berkata, siapa yang memberitahumu ini? Fei Yun berpikir bahwa ini masuk akal. Entahlah, perasaan yang aneh, buah itu menjadi kacau sekali lagi. Fei Yun mengerutkan kening lagi dan tidak ingin bereksperimen dulu. Karena ada air sabit perak di sini, mungkin ada lebih banyak jenis di kolam lain, ayo cepat. Dia merasa seseorang datang dan ingin lari ke kolam berikutnya. Dia ada di sini. Seorang jenius wanita melihat bayangannya. Gadis itu memiliki sosok yang halus dan tinggi dengan rambut biru safir, mengenakan gaun putih berlapis. Sebuah jimat dengan cahaya biru melekat pada lengannya, memungkinkan dia untuk bergerak cepat seperti hantu. Dia berhasil sampai ke kolam kering dan tidak melihat Fei Yun. Oh, kemana dia pergi?
Matanya yang indah dan berkilauan mengamati daerah itu tetapi tidak bisa melihat tanda-tanda dia. Mencari saya. Suaranya datang dari belakang. Dia segera berbalik dan melepaskan serangan telapak tangan, hanya untuk menghantam udara. Tiba-tiba, sebuah aura muncul di belakangnya dan membuatnya lengah, memasukkannya ke dalam kolam kering. Kamu, kulit putihnya menjadi tertutup lumpur dan pasir. Rambut panjangnya menjadi tidak teratur dan hidungnya sakit. Kau ingin membunuhku juga. Dia berpose dengan tombaknya dan berkata dengan dingin. Karena kamu menyinggung Tuan Kota Muda. Dia berdiri dan menyalurkan energi, mendorong noda kotor dan menjadi dingin kembali. Xiao Tianyu, haha, apakah kamu tahu bagaimana aku menyinggung perasaannya? Dia belum terburu-buru untuk membunuhnya. Aku tidak tahu dan tidak peduli, hanya saja dia ingin membunuhmu jadi aku juga ingin membunuhmu. Ditambah lagi, membunuh setengah iblis rendahan sepertimu sama dengan membunuh seorang budak. Matanya menjadi dingin saat rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Dia telah terbiasa berurusan dengan para bangsawan ini dan tidak menjadi marah. Dia tersenyum dan berkata, saya mengambil selirnya selama upacara pernikahan mereka. Jadi kau yang melakukannya. Dia menjadi terkejut. Lihat, jadi kamu benar-benar berutang padaku. Sekarang ada tempat bagimu untuk menjadi selirnya. Dia menambahkan. Tak tahu malu, apa yang kamu katakan? Dia paman ketigaku. Dia menjadi marah dengan api di matanya, merasa seperti paru-parunya meledak. Oh, burukku, burukku. Dia langsung meminta maaf seperti pria terhormat. Setengah iblis yang malang, selalu menyimpan pikiran kotor. Dia mengertakkan gigi dan memanggil pedang panjang untuk tusukan langsung. Dia sebenarnya lebih kuat dari iblis tingkat keempat yang dia bunuh sebelumnya. Meskipun energi rohnya ditekan, dia masih berhasil melawannya secara merata. Jimat di lengannya berada pada level kemunculan sehingga meningkatkan kekuatan fisiknya. Setiap tebasan bersifat merusak dengan gelombang energi meninggalkan celah yang dalam di permukaan kolam. Aku jarang membunuh wanita, jangan paksa aku. Senyum Fei Yun berangsur-angsur menghilang saat dia menjadi serius. Aku tidak pernah membunuh setengah iblis, jangan paksa aku. Dia membalas sambil tercengang. Di masa lalu, dia berpikir bahwa setengah iblis lemah dan bahkan lebih rendah dari budak. Di sisi lain, setengah iblis ini bisa bersaing dengannya. Bahkan, dia akan kalah tanpa bantuan jimat. Mereka tiba-tiba mendengar beberapa hembusan angin. Para ahli iblis mendengar keributan dan tiba, total 5 bayangan yang penuh dengan kekuatan. Ledakan. Fei Yun berhenti membuang-buang waktu dan mengaktifkan fisik binatangnya, langsung mengirimnya terbang dengan mendorong dengan tombaknya. Dia jatuh ke kolam untuk kedua kalinya. Sialan kau, setengah iblis. Dia bangkit dan menghentakkan kakinya. Meskipun demikian, dia tahu bahwa iblis datang dan menempelkan jimat kecepatan di kakinya yang panjang, menjadi hantu untuk melarikan diri. Sementara itu, Fei Yun berhasil mencapai kolam kering berikutnya. Buah telah menunggu di sini dengan 3 ikan kecil. Paman, kenapa sekarang merah? Ini bertanya. Fei Yun memasukkan ketiga ikan itu ke dalam kotak yang berbeda dan berkata, air api merah, jenis lain. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, Lao Shi, jenis air ini benar-benar dapat membantu proses kelahiran kembali. Bukankah kamu punya satu sebelumnya, kamu ingin melakukannya lagi? Itu menatap Fei Yun. Saya tidak punya pilihan lain, musuh terlalu kuat jadi saya harus mencapai level berikutnya untuk bertahan hidup, tidak, untuk membunuh mereka semua. Dia percaya diri dalam membunuh gadis itu sebelumnya. Namun, kartu asnya dapat menyebabkan cedera serius dan itu tidak dapat diterima mengingat keadaan yang berbahaya. Para pembudidaya di sini semuanya adalah keturunan pembudidaya terkenal. Yang terlemah masih putra dari penguasa domain. Adapun iblis, mereka sama kuatnya. Karena itu, dia perlu mengambil risiko untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kamu hanya pada tahap awal dari tingkat ketiga dan belum berkonsolidasi. Kemungkinan kematian untuk kelahiran kembali keempat adalah 99,7%. Ini merespon. Itu angka yang cukup tepat. Dia menatapnya. Aku hanya memuntahkan omong kosong. Buah itu menjadi bingung lagi, tidak tahu mengapa ia tahu begitu banyak. Kelahiran kembali keempat jauh lebih sulit daripada yang ketiga. Itu sebabnya sebagian besar meninggal selama proses ini. Bagi manusia dan pembudidaya, mencapai tingkat keempat berarti memiliki tiket untuk memasuki alam kemunculan surga. Tentu saja,
Tiket ini tidak berarti memiliki tiket masuk gratis. Beberapa masih mati setelahnya. Saya tidak mengatakan saya ingin mencapai level keempat sekarang. Dia tahu betapa seriusnya itu. Satu langkah yang salah akan mengakibatkan kematian tertentu. Bahkan orang suci yang bereinkarnasi tidak akan sembarangan melakukan ini. Lalu apa maksudmu? Buah bertanya. Bawa aku ke tempat paling berbahaya di Undying Hall. Saya punya metode untuk mencapai tahap puncak. Dia menjawab. Yang paling berbahaya, itu harus memiliki aura suci tertinggi. Saya pikir disitulah kakek saya juga. Kesadaran spiritual buah ini luar biasa. Itu mulai membawanya ke arah itu, tempat di mana orang suci itu biasa bermeditasi. Bab 919, Senjata Spesial. Ada air terjun sekali. Sekarang, itu hanya tebing kering setelah layu waktu. Sebuah jalan kecil melingkar dari bawah ke atas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Semua tumbuh-tumbuhan dan pepohonan telah berubah menjadi debu dan kembali ke bumi. Feng Feiyun mengikuti buah itu ke jalan untuk menemukan sumber kuburan orang suci ini. Apakah kamu yakin bahwa sumber istana ada di puncak tebing ini? Saya merasa seperti kita sedang menuju lebih dalam ke kuburan. Feiyun bisa merasakan riak spasial yang lemah di sekitarnya. Ruang kacau di sini, 1 inci bisa menjadi seluruh dunia. Buah itu berkata sambil terus melompat menaiki tangga. Feiyun tiba-tiba berhenti setelah melihat simbol di dinding, cangkang kura-kura. Ini baru terukir karena ada debu batu di tanah. Penyu meninggalkan ini, sepertinya dia juga naik. Feiyun tersenyum. Ah! Tiba-tiba, buah di depan menjerit sehingga dia buru-buru mengejar, mencapai jembatan besi yang dibangun di punggungan. Buah itu berada di belakangnya dan gemetar ketakutan, dia memukul kepalaku dan bahkan meneriakiku. Ada sosok halus berdiri di jembatan, kulit seputih salju dan fitur rapi. Dia memegang pedang dan menghentikan mereka berjalan. Auranya menjadi dingin setelah melihat Feng Feiyun. Itu tidak lain adalah keponakan Xiao Tianyu. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda memarahi dan memukul seorang anak? Bagaimana jika dia menjadi bodoh? Lao Shi, apa yang dia katakan padamu? Dia dengan sedih mengeluh. Dia berteriak, apa benda hitam ini? Aku sangat takut. Buah berkata. Wanita gila. Feiyun menggelengkan kepalanya. Siapa yang kamu sebut gila, setengah iblis celaka? Xiao Xiaochan balas menggonggong. 1. Aku tidak berbicara denganmu, tetapi sepertinya kamu sangat mengenal dirimu sendiri. Feiyun tersenyum, apakah kamu sudah menjaga tempat ini? Xiao Tianyu sudah lolos. Dia berpikir bahwa para jenius lain telah pindah untuk mencapai sumber area ini. Mereka harus memiliki master kebijaksanaan dalam kelompok. Aku tinggal untuk memberimu pelajaran. Dia memiliki 8 jimat giok yang menempel di tubuhnya, menambahkan cahaya yang gemerlap. Satu ayunan darinya mengirimkan tebasan pedang sepanjang puluhan meter. Feiyun mengaktifkan kekuatannya juga, terlihat keren dan gagah. Jubahnya dengan lembut mengembang saat dia melayang ke atas sambil mencengkeram tombak dengan kedua tangan. Dia menggunakannya sebagai tongkat dan menghancurkan tebasan pedang. Saya tidak berpikir Anda bisa. Dia bergegas maju sebagai pembalasan, mengayunkan tombaknya secara vertikal. Dia tidak berharap dia begitu kuat. Kekuatan fisik pria itu melebihi miliknya meskipun memiliki kultivasi yang lebih lemah. Ini adalah binatang buas dalam tubuh manusia, bukan setengah iblis. Ledakan. Dia membuang permata api. Itu berubah menjadi kilin setinggi 6 meter, mengaum dan menyerang Feiyun. Dia dengan mudah menusuk kepalanya dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, dia memuntahkan Phoenix Sin Flame, menjatuhkannya dari jembatan dan menuruni jurang maut. Aula ini melarang terbang sehingga dia tidak bisa menggunakan teknik gerakan apapun. Jika dia cukup beruntung untuk bertahan hidup, cedera serius tidak dapat dihindari. Paman, para ahli iblis juga akan mencapai puncaknya. Buah berkata. Feiyun melihat ke bawah jalan yang berliku dan tentu saja, iblis-iblis itu mengejar. Manusia di depan, setan di belakang. Tidak ada cara untuk pergi sekarang. Lompat turun. Feiyun mengambil keputusan dan menendang buah itu dari jembatan sebelum melompat ke awan. Sedikit di bawah, Xiao Xiaochan memiliki sepasang sayap yang terbuat dari cahaya. Dia menggunakan jimat terbang yang dibuat oleh seorang pembudidaya kemunculan surga alih-alih kekuatannya sendiri untuk terbang. Sialan kau, setengah iblis. Tunggu sampai kita di luar,
Aku akan mencabik-cabikmu saat aku melihatmu lagi. Suara apa itu? Bam! Fei Yun jatuh tepat di atas kepalanya, menyebabkan dia melihat bintang. Kamu masih hidup. Fei Yun juga memiliki sepasang sayap yang berapi-api. Bulu-bulu itu memiliki rona darah. Kamu tidak akan lama. Dia menggosok dahinya sebelum melepaskan serangan telapak tangan. Dia dengan mudah menghindari dan berada di belakangnya untuk merobek jimat terbang di punggungnya. Tit, sayap cahaya itu menghilang dan dia mulai jatuh. Dia melihat jimat itu dan menyimpannya. Dia kemudian memikirkan sesuatu dan memutuskan untuk terbang ke bawah untuk menangkapnya. Dia memeluk tubuh lembutnya sementara dia memeganginya dengan kedua tangan dan kakinya, setengah iblis yang malang, jika sesuatu terjadi padaku, aliansimu akan mendapatkannya. Gadis bodoh, tentu saja aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Fei Yun menyeringai, aku masih perlu menggunakanmu sebagai sandera melawan pamanmu. Aku tidak semudah itu diganggu. Dia tersenyum, memperlihatkan giginya yang sempurna sambil mengarahkan satu jari ke dantiannya. Jarinya setajam pedang. Ledakan. Namun, dia menabrak benda keras, bukan dantiannya. Setengah iblis rendahan ini memiliki senjata tersembunyi. Dia memutuskan untuk menghapusnya. Dia meraihnya dan merasakan sesuatu yang salah, senjata panjang dan tebal ini tampaknya menjadi bagian dari tubuhnya. Dia menarik beberapa kali dan tidak bisa mengeluarkannya, senjata khusus yang menyatu dengannya. Apakah kamu idiot atau hanya pura-pura tidak bersalah? Begitu mereka mendarat di tanah, dia menarik tangannya dari celananya dan memelototinya. Sungguh hari yang sial, saya dianiaya oleh keponakan Xiao Tianyu. Ini pasti karma karena mengambil selirnya, desah. Kamu beruntung karena senjata tersembunyimu memblokir dantianmu lebih awal, tetapi kamu masih mati karena menyentuhku. Jika aku tidak membunuhmu, reputasiku akan tercemar. Dia memelototi tempat di bawah dantiannya dan memanggil pedang. Dia segera menyerang, menusukkan pedangnya ke dahinya. Dia tidak ingin membuang waktu dan melepaskan kobaran api, menghancurkan semua jimat. Dia kemudian menggunakan Swift Samsara untuk mendekat untuk meraih lehernya. Dia membuka mulutnya yang indah dan memuntahkan pedang putih kecil. Itu terlalu dekat baginya untuk menghindar. Bam! Itu menghantam mata kirinya tetapi tidak bisa menembusnya. Bunga api memercik kemana-mana. Mata kirinya adalah mata Phoenix sekarang, pedang biasa tidak bisa merusaknya. Dia menjadi tercengang dan di detik berikutnya, dia meraih lehernya dan menyegel meridiannya lalu mengikatnya dengan rantai besi. Biarkan aku pergi, setengah iblis rendahan. Dia berteriak dan panik, karena tidak pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Dia berhasil mencapai tingkat keempat karena bakatnya dan cinta para senior. Mereka selalu mengajarinya dan memberinya pil terbaik. Dia agak muda dibandingkan dengan rekan-rekannya, tidak memiliki ketabahan mental yang sama. Sejak kelahirannya, para senior selalu melindunginya. Mereka tidak ada di sini sekarang. Fei Yun mengambil pedang dan menghilangkan auranya dari itu. Dia kemudian melambaikannya di depannya, tutup mulutmu atau aku akan memotong lidahmu. Dia menjadi pucat dan mengikuti perintahnya. Dia kemudian melemparkan pedang ke buah dan berkata, awasi dia, jika dia berani berbicara lagi, tambahkan garis cantik di wajahnya. Saya akan menerobos ke tingkat puncak sekarang. Petik 2. Bab 920, melihat orang suci lagi. Hanya dua faktor yang saat ini mencegah Fei Yun menerobos. Yang pertama adalah tingkat pemahamannya dalam kitab ulat sutra emas, yang kedua adalah proses kelahiran kembali. Dia mengeluarkan patung Buddha besar dan memasuki kerajaan surgawi. Dia bermeditasi sambil duduk di atas air laut dan memanggil sungai emas yang terbuat dari esensi Buddhis. Dia mulai menyerap esensi. Semua meridiannya terbuka untuk proses akumulasi ini. Xiao Xiaochan terkejut melihat patung besar itu. Setengah iblis itu menghilang sepenuhnya setelah memasuki perut. Apakah dia memiliki wilayahnya sendiri? Dia menemukan dia menjadi lebih dan lebih misterius, seperti teka-teki, benar-benar berbeda dari setengah iblis yang patuh yang dia temui di masa lalu. Bahkan penguasa domain setengah iblis menghormatinya, apalagi mengikatnya seperti ini. Hei, siapa dia? Dia bertanya pada buah itu. Pamanku. Buah itu menjawab. Dia memutar matanya dengan ragu sebelum mengalihkan pandangannya ke patung itu, mungkin penerus dari seorang biarawan tinggi dari garis keturunan kuno. Buah berpikir bahwa dia terlalu banyak bicara dan mengayunkan pedang di depan wajahnya dua kali,
katakan satu kata lagi dan aku akan menambahkan garis cantik di wajahmu. Itulah yang paman suruh saya lakukan. Dia mengertakkan gigi tetapi masih menahan diri untuk tidak berbicara. Suara mendesing. Sosok putih tiba-tiba turun dari awan, dikelilingi oleh kabut abadi dan aura suci. Pendatang baru ini memiliki pedang kuno di punggungnya, terlihat anggun dan cantik. Rambut hitamnya tersampir merata ke pinggangnya. Kuncup-kuncup hijau muncul di bawah tangganya dan tumbuh menjadi rerumputan yang menghijau. Kakak Saintes, mengapa kamu di sini? Xiao Xiaochan menjadi bersemangat untuk melihatnya. Gadis ini memiliki latar belakang yang mengejutkan. Bahkan ayah dan paman ketiganya harus menghormatinya. Setengah iblis ini sudah selesai. Aquamun Saintes mengangkat satu jari, menembakkan sinar untuk memotong rantai dari Xiao Xiaochan. Kekuatan penekan di dalam aula tidak bisa sepenuhnya menahan energi rohnya. Kamu dari Cakrawala, suara orang suci itu melampaui, tampak seperti peri yang berjalan keluar dari asap. Nama saya Xiao Xiaochan, saya menyajikan teh ketika Anda bermain catur dengan leluhur ke-9 kami. Dia senang bisa keluar dari kekacauan ini. Ayahnya dan paman ketiganya akan sangat cemburu mendengar pertemuan ini juga. Aku mengikuti aura buah sejati suci ke tempat ini. Cahaya santo itu memudar, memperlihatkan wajahnya yang cantik dan gaunnya yang bersih. Pita biru pucat melilit pinggangnya yang kurus. Matanya lebih terang dari bintang-bintang. Aroma anggrek yang manis datang darinya dan tercium di udara. Dia mendekat ke buah dan dengan lembut meletakkan dua jari pada buah sebelum berbicara dengan lembut, apakah kamu ingin kembali ke Aquamun Paradise bersamaku? Kak, apakah itu benar-benar buah dalam legenda? Xiao Xiaochan tidak bisa mempercayainya. Nama saya Mao Lao Shi, dan saya sedang menunggu paman saya agar kami bisa pergi mencari kakek saya. Aku tidak akan pergi denganmu. Buah itu berjaga-jaga. Sesuatu yang datang darinya sangat mengerikan. Ia berpikir bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika dia ingin menangkapnya. Dia tidak memaksakan masalah dan menarik jari-jarinya kembali. Dia mengalihkan fokusnya pada patung emas itu, memperhatikan jalan setapak di dekat perutnya. Kakak, itu berbohong padamu. Pamannya adalah setengah iblis yang malang dan tak tahu malu. Xiaochan mengetuk buah itu, hanya untuk melukai jarinya sendiri. Xiaochan, jangan meremehkan setengah iblis karena status mereka yang rendah, mereka hidup dan setara dengan kita. Pembuluh darah mereka mengalir dengan darah manusia juga, mereka adalah bagian dari kemanusiaan. Orang suci itu berkata dengan elegan. Tapi dia benar-benar tidak tahu malu. Xiaochan bergumam pelan. Hanya memikirkan bagaimana dia memeluknya sebelumnya membuatnya tidak nyaman. Dia ingin mandi sekarang untuk menghilangkan kehadirannya. Orang suci itu mendekati patung itu dan menutup matanya untuk merasakan auranya. Dia berkata, kemurnian seperti itu, mirip dengan senior dari kuil kuno. Xiaochan tidak bisa mempercayainya. Tampaknya spekulasinya benar. Aku harus memberitahu paman ketiga tentang ini segera. Sekte mereka tidak mampu menyinggung salah satu kuil kuno. Di dalam lautan di kerajaan surgawi. Fei Yun telah berhasil menstabilkan tulang Phoenix ke-18. Setelah menyerap esensi Buddhis dalam jumlah yang cukup besar, kultivasinya naik hingga puncak tingkat ketiga. Tuan Istana Suci berada di level yang sama. Namun, jika mereka bertemu sekarang, Fei Yun bisa menghancurkannya dalam 3 pukulan tanpa menggunakan armor naga Phoenix miliknya. Kekuatan fisiknya meningkat sekali lagi. Dengan bantuan abu orang-orang kudus, dia bisa melawan pembudidaya tingkat 4, bahkan leluhur dari klan kuno. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyalurkan energi ke ujung jarinya lalu menembakkannya. Sinar itu menembus gunung 8 juta mil jauhnya. Wow, kakak, kamu luar biasa. Little Demoness datang saat mengendarai Whitey. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya, sekarang seorang gadis berusia 20 dengan lekuk tubuh di semua tempat yang tepat. Hanya Namong Hongyan dan Dongfang Jingyue yang bisa dianggap lebih cantik. Dia mengingat energinya dan tersenyum, saya harus pergi sekarang, beritahu Luofu dan Chang Yue saya menyapa. Tidak, kamu tidak bisa. Kerajaan berantakan sekarang, aku ingin pergi bersamamu untuk berlatih. Saya bosan melihat wanita-wanita itu berdebat sepanjang waktu. Feng Qingqing mendekat dan meraih lengannya dengan erat, menyandarkan kepalanya ke bahunya. Karena situasi genting di luar, Fei Yun tidak punya waktu untuk berlama-lama di kerajaan.
Kedengarannya seperti hal-hal tidak berjalan dengan baik. Apa yang terjadi? Apakah Long Changyue atau Yao Ji yang menyebabkan masalah? Dia bertanya. Tidak hanya mereka berdua, bahkan Nalan, Yuer, dan Buddha tertinggi Wu juga. Saya tidak tahu apa yang salah dengan mereka tetapi mereka semua tampaknya membenci kakak Luofu. Dia menjawab. Mengapa? Bukankah Nalan fokus mempelajari ulat sutra emas? Mengapa dia dalam kekacauan ini juga? Dan untuk Wu Qinghua, aku menyuruhnya untuk menjaga mereka, apakah dia gila? Fei Yun dapat melihat bahwa ini tidak mudah untuk dihadapi, bagaimana dengan Dewi Sihir Surgawi? Saya memintanya untuk merawat Luofu, dia tidak bisa menghentikan wanita gila itu. Petik 2. Awalnya ya, tapi Kak Nalan dan Kak Yao Ji baru-baru ini menerobos. Kakak Nalan memiliki fisik Buddhis alami dan 6 sarira. Kultivasinya meningkat setelah Anda memberinya kitab suci itu, dia bahkan mengubah 6 sarira menjadi miliknya. Dia sekuat Dewi sekarang, tidak ada yang bisa menahan amarahnya. Adapun kakak Yao Ji, dia memiliki kitab suci Raja Hantu dan berhasil menciptakan jiwa hantu asli dari afinitas nirwana. Dia berkelahi dengan sang dewi dan pergi ke utara, mengubah wilayah es menjadi wilayah hantu. Iblis yang kamu sembunyikan di Pulau Blackfall ditemukan oleh kakak Changyue. Dia menggunakan seni gelap untuk melahap mereka semua dan menenggelamkan pulau itu. Fei Yun merenung sebentar sebelum menjawab, kedengarannya memang benar-benar berantakan. Abaikan saja mereka untuk saat ini, tunggu sampai aku meninggalkan kubur dan aku akan berurusan dengan mereka nanti. Kawan, dia bertindak genit dan mengayunkan lengannya ke depan dan ke belakang, karena aku mengadu pada mereka, mereka akan segera melenyapkanku. Bawa saja aku keluar bersamamu, aku tidak akan memperlambatmu. Di luar sangat berbahaya, kamu harus tetap di sini. Dia tidak punya rencana untuk membawanya keluar. Namun, saat jalan terbuka, dia tidak mendengarkan dan terbang di depannya. Bab 921, Peri Suanyuan. Aquamun Saintes berdiri di tepi batu emas dengan benang kabut mengelilinginya. Hanya punggungnya saja yang bisa memikat pria manapun seperti peri di dunia fana. Namun, Fei Yun tidak memiliki kesan yang baik padanya dan mengubah esensi senjatanya menjadi tombak. Dia menyingkirkan patung itu dan bertanya, Mao Laoshi, bukankah aku menyuruhmu untuk mengawasinya, apa yang terjadi? Ini tidak ada hubungannya denganku, Paman, wanita ini yang melakukannya, itu semua salahnya, dia bahkan ingin membawaku ke surga ini atau apalah, buah itu berguling dan bersembunyi di belakang Fei Yun, bersandar padanya. Dia ingin membawamu ke rumah bordil. Iblis kecil tampaknya tertarik pada buah itu dan mulai menggosoknya. 1. Ini adalah surga Aquamun. Orang suci itu dengan tenang berkata. Kamu tidak bisa mengambilnya. Fei Yun menggosok dagunya dan menegaskan. Sementara itu, Xiao Xiaochan berpikir bahwa Fei Yun terlalu arogan, berani mengeluarkan senjata di hadapan orang suci. Ini adalah hal yang tabu dan asusila. Hei, setengah iblis. Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Dia berpikir bahwa dia sedang mencari kematian. Menghasut kemarahannya berarti akhir dari aliansi setengah iblis. Tidak tahu, tidak peduli. Yang dia tanggapi. Lagi pula aku akan memberitahumu, dia adalah orang suci Aquamun Paradise, bahkan tuan aliansimu harus menghormatinya di hadapannya. Dia berpikir bahwa Fei Yun akan takut dan meringkuk di tanah setelah mendengar ini, atau setidaknya dia tidak akan sesombong ini lagi. Dia tersenyum, siap untuk menertawakan penderitaannya. Terus, orang suci Aquamun bisa mengambil barang orang lain. Saya tidak akan memaksakan masalah ini karena buah sudah memiliki tuan. Orang suci itu berbicara. Lalu kenapa kamu masih di sini? Fei Yun mendengus. Dia tidak percaya bahwa dia bisa mengabaikan buah itu. Saya punya pertanyaan yang saya harap Anda bisa menjawabnya. Apa hubunganmu dengan senior Fo Chanzi? Dia bertanya. 2. Fo Chanzi adalah pencipta kitab ulat sutra emas, seorang kultivator dari 30.000 tahun yang lalu. Mungkinkah dia masih hidup? Dia berpikir bahwa saya ada hubungannya dengan dia, itu sebabnya dia tidak mengambil buahnya. Karena Fei Yun tidak menyukai Sui Yueting, dia juga tidak menyukai Suanyuan Yi, selalu menganggap yang terburuk. Mungkin Yi mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia cukup murni untuk tidak melakukan tindakan amodal. Dia masih tidak membelinya. Xiao Xiaochan memikirkan nama ini dan tidak mengingat siapapun. Mengapa orang suci itu membesarkannya? Penerus tidak langsung,
Kurasa, kata Fei Yun. Orang suci itu berbalik, mengungkapkan fitur elegannya, mata yang dalam, hidung yang indah, dan kulit seputih salju. Siapapun yang melihatnya untuk pertama kali akan langsung memikirkan kata, peri. Tidak ada yang lebih tepat darinya dalam hal kata ini. Dia tidak memiliki perhiasan atau ornamen dekoratif apapun, tampak seperti bunga teratai yang tenang dan menakjubkan. Matanya menembus Fei Yun saat dia mengangguk, ya, Anda telah mengembangkan kitab suci Buddhis teratas. Seorang jenius sejarah puncak juga, jarang setengah iblis mencapai level ini. Ada kemungkinan untuk mematahkan kutukan itu. Puncak jenius sejarah. Itu agak tidak terduga. Xiao Xiaochan bergumam pada dirinya sendiri. Orang suci itu tampak acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di luar dao surgawi dan pedang. Dia mulai pergi, tidak lagi mengejar buah. Tunggu, dia tidak bisa pergi. Fei Yun berkata dengan nada serius. Setengah iblis yang malang, jangan berpikir aku takut padamu hanya karena kamu seorang jenius sejarah puncak. Saya ceroboh 2 kali sebelumnya tetapi Anda bukan tandingan saya jika kita bertarung lagi. Xiao Chan frustrasi dan ingin memberi Fei Yun pelajaran. Orang suci itu berhenti dan berkata, saya bisa menjadi mediator, apa perseteruan Anda? Kamu pikir kamu siapa? Keadilan menjelma. Perwakilan dewa. Ini urusan kami, kamu tidak perlu ikut campur. Dia tidak memiliki cinta untuk orang-orang dari sekte ini. Aku mengerti, tapi aku lebih suka ikut campur. Dia berbicara dengan tenang namun mengesankan seolah-olah dia adalah dewa, dunia ini tidak memiliki orang-orang yang sibuk seperti saya, sehingga orang-orang menjadi semakin dingin dan terpisah, merampok dan membunuh, sama sekali tidak memiliki moralitas. Orang tua kelaparan di jalanan dunia fana, orang baik dikirim ke Sungai Kuning sebelum waktunya. Apakah kamu tidak ingin mengubahnya? Kamu berbicara seolah-olah kamu adalah orang suci yang bisa menyelamatkan semua orang. Fei Yun tersenyum. Saya bukan orang suci, saya hanya ingin menjadi orang baik. Dia menjawab. Karena dia adalah murid Fo Chanzi, dia ingin membawanya kembali ke jalan yang benar. Kamu bisa mengatakan ini padaku lagi setelah surgamu bisa memberikan kesetaraan setengah iblis. Dia membalas. Ini adalah masalah status sejak zaman dahulu. Orang luar tidak dapat membantu setengah iblis mengubah status mereka, mereka harus berjuang sendiri. Mengapa setengah iblis dianggap rendah dan celaka? Apakah hanya karena mereka tidak dapat mencapai kemunculan surga? Tidak, saya khawatir masalah mendasar adalah sifat perbudakan bawaan mereka. Petik 2. Jawaban ini menggerakkan Fei Yun. Dia menjawab, baik, Anda telah meningkatkan citra Anda sedikit dengan jawaban ini. Saya akan mengampuni dia hari ini karena pertimbangan untuk Anda. Petik 2. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menarik Xiao Chan ke atas, tampak seperti 2 kupu-kupu terbang. Kak, setengah iblis itu terlalu sombong. Biarkan aku memotong lidahnya, beraninya dia berbicara padamu seperti itu. Sementara itu, Fei Yun merenung sebentar sebelum tertawa, Sui Yueting, kamu telah melatih penerus yang layak. Bro, siapa Sui Yueting? Feng Qingqing tiba-tiba bertanya. Dia mengenakan gaun tipis sehingga kakinya yang panjang bisa terlihat di bawah. Seorang teman lama, tampaknya tidak mungkin untuk mengejar Qingqing kembali ke kerajaan surgawi sekarang. Dia mengeluarkan regalia di tingkat kemunculan surga. Kakek Bining Sui memberikannya sebagai hadiah pertemuan. Itu hanya setengah dari set lengkap tetapi masih cukup kuat. Meletakkannya di Dia berkata, dia memegangnya di tangannya dan bisa merasakan energi mengerikan di dalamnya. Dia dengan bersemangat memakainya dan tiba-tiba diselimuti oleh cahaya terang. Armor apa ini? Ini terlihat cukup kokoh. Terima kasih, kakak, aku sangat mencintaimu. Dia mengangkat satu tangan dan melepaskan serangan telapak tangan, meninggalkan jejak besar di tebing. Ini adalah armor kemunculan surga. Jika Anda menyukainya, saya akan menemukan setengah lainnya untuk Anda juga ketika saya memiliki kesempatan. Dia senang melihatnya tersenyum. Dia mengambil cincin milik Putri Fei Yuan, harta roh peringkat ke-7. Peringkat ke-7. Bahkan persenjataan yang mendominasi hanya berada di peringkat ke-4. Bro, kamu sangat brengsek, bagaimana kamu memiliki semua harta ini? Dia menatapnya dengan mata yang didambakan. Namun, dia tahu bahwa ini adalah harta karun tingkat tinggi. Tidak mungkin dia akan memberikannya padanya terlepas dari seberapa besar dia menyukainya. Ini disebut Soul Sealing Loop, sempurnakan dan gunakan.
Dia memegang tangannya dan ingin memakai cincin itu. Namun, dia tidak tahu jari mana yang tepat. Cincin memiliki arti khusus. Meskipun mereka berasal dari Feng, mereka sangat jauh sehingga ini bisa menjadi masalah. Ditambah lagi, pernikahan antar sepupu juga biasa terjadi di klan kultivasi. Kakak, kamu terlalu baik padaku. Feng Qingqing meraih cincin itu dan menjadi malu. Itu karena kamu tidak membunuhku ketika kamu bisa melakukannya. Kenapa tidak? Fei Yun menjadi tertarik. Dia diusir dari klan dan dikejar oleh semua kekuatan besar di prefektur Grand Selatan. Bahkan anggota Feng mengejarnya. Feng Qingqing adalah yang termuda dan terkuat selama periode itu. Dia menatapnya, bingung, dan menarik cincin itu lebih dekat ke dadanya. Bro, kenapa kamu bertanya? Apakah Anda menyesal memberikannya kepada saya sehingga Anda mencari alasan untuk mengambilnya kembali? Aku tidak pelit itu hanya satu harta roh. Dia memelototinya. Dia menatapnya dan dengan lembut menggigit bibir bawahnya sebelum berbicara dengan tenang, aku menyukaimu, kakak. Fei Yun tidak menyangka pengakuannya yang tiba-tiba. Bab 922, mengikuti jejak darah. Haha hanya bercanda. Feng Qingqing tersenyum begitu indah sehingga bahkan bunga pun akan layu karena malu. Rambutnya berkibar sementara matanya berbinar. Ekspresi Fei Yun santai dan berkata, jangan bercanda seperti ini lagi. Dia tiba-tiba berhenti tersenyum dan mengerutkan kening sambil memutar-mutar rambutnya, bergumam, salahkah aku menyukaimu, bro? Tidak apa-apa. Buah itu tiba-tiba menyela. Matanya berbinar ketika dia mendekati buah itu dan bertanya, menurutmu begitu? Tentu saja, saya suka kakek saya, jadi tidak apa-apa jika seorang saudara perempuan menyukai saudara laki-lakinya juga. Petik 2. Lalu kenapa dia marah padaku? Apakah dia masih menyimpan dendam ketika saya memukulinya ketika saya masih muda? Dia pikir dia memecahkan teka-teki itu. Mungkin, sangat memalukan bagi seorang pria untuk dipukuli oleh adik perempuan, mereka akan mengingatnya selamanya. Buah itu merenung sebelum menjawab. Lalu apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya membiarkan dia memukuli saya? Dia menemukan solusi untuk masalah ini. Tidak perlu untuk itu, seorang kakak tidak akan pernah bisa menyakiti adik perempuannya tidak peduli seberapa nakal dia. Buah berkata. Sementara itu, Fei Yun mengabaikan percakapan mereka. Salah satunya adalah iblis wanita yang belum dewasa sementara yang lain konyol saat lahir. Akan aneh jika mereka bisa menemukan sesuatu yang mirip dengan akal sehat. Dia mengaktifkan sayap Phoenix-nya dan membawa keduanya ke atas tebing. Pada titik ini, para ahli iblis telah melewati punggungan. Hanya aura samar yang tersisa. Jembatan itu bergetar karena angin, tertutup karat. Jika Xuan Yuan Yi itu terlibat, maka iblis-iblis itu selesai. Dia tersenyum dan menyeberangi jembatan, melihat tanda cangkang di dinding di sepanjang jalan. Darah, baik manusia maupun iblis, terlihat seperti pertarungan. Dia meletakkan telapak tangannya di genangan darah dan menghitung sebentar. Iblis-iblis itu disergap dan kalah banyak. Dia menyeringai. Perhitungannya menghasilkan jalur iblis. Mereka tidak jauh dari sini jadi ini adalah kesempatannya. Dia akan mendapatkan poin kontribusi dan menghilangkan komplikasi di masa depan. Terlebih lagi, Lord Xuesuang telah mengejarnya selama berhari-hari dan meninggalkannya dengan luka serius. Sudah waktunya untuk pengembalian, tidak ada waktu yang lebih baik untuk berburu daripada saat mangsanya melemah. Dia dengan cepat berhasil sampai ke jurang merah dan melihat tubuh manusia tergantung di tebing. Itu dibungkus dengan sutra laba-laba dan berlumuran darah. Jantungnya sudah diangkat sehingga masih ada lubang yang mengeluarkan darah di dada. Mayat ini milik keturunan penguasa domain. Fei Yun mengenalinya sejak dia mengikuti Xiao Tianyu. Menunggu di luar, dia mencium bau darah yang kental bersama dengan aura dari manusia, iblis, dan beberapa entitas yang tidak dikenal. Jurang ini gelap dan terbuka. Ketika dia masuk lebih dalam, sinar darah tiba-tiba melintas di depannya. Dia menusukkan tombaknya dan menembusnya. Plum, dia jelas menembus tubuh seseorang. Manusia tercela, mati. Korban iblis memutuskan untuk meledak sendiri. Sebuah ledakan besar datang ke arah Fei Yun. Dia memanggil peti mati batu ke depan, menghentikan ledakan. Peti mati didorong 7 meter ke belakang sambil mengeluarkan suara gerindra. Dia menyimpannya begitu ledakannya mereda.
Dia kemudian mengaktifkan tatapan Phoenix-nya dan hampir tidak bisa melihat 10 meter di depan. Ada potongan daging dan armor yang rusak. Bau darah sangat menyengat. Tempat ini benar-benar aneh. Niat surgawi tidak bekerja di sini, itulah sebabnya iblis memilihnya. Dia melihat tanda cangkang lain. Sepertinya kura-kura tua datang ke sini juga. Kecepatan merangkaknya adalah sesuatu yang lain. Dia mendongak dan tidak melihat akhir yang terlihat. Ada ratapan menyeramkan di depan, terdengar seperti arwah yang berlama-lama. Dia mengambil baju besi yang rusak di tanah dan bertanya-tanya apakah dia harus terus berjalan. Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki lembut dari belakang bersama dengan aroma manis. Dia mengangkat tombaknya untuk tusukan lain sebelum menyadari sesuatu dan berhenti. Dia mengucapkan dengan dingin, "Aku menyuruhmu menunggu di luar. Kenapa kamu tidak mendengarkan?" Qingqing menghela nafas lega setelah mendengar suara Fei Yun. Dia melihat pisau tajam di depannya dan mundur satu langkah. Dia tersenyum dan berkata, "Mau Lao Shi masuk duluan. Kamu melakukannya. Jangan salahkan aku untuk ini," kata buah itu polos. "Diam. Ini bukan tempat untuk main-main. Sembunyikan auramu dan tetap di belakangku." Fei Yun memarahi dan keduanya langsung tutup mulut. Dia melirik Feng Qingqing dan mengendus udara. Ada aroma manis yang keluar dari kulitnya, benar-benar sulit disembunyikan. Dia mengeluarkan jimat dan menyerahkannya padanya, "Pakai ini, itu akan menyembunyikan aromamu." Mereka bergerak maju dan melihat langkah kaki kacau bersama dengan tanda pertempuran di tebing. Darah menutupi tanah, masih hangat. "Kak, siapa yang kita kejar?" Qingqing tidak bisa menahan diri. Dia tidak menanggapi dan tiba-tiba mengubah tombaknya menjadi ribuan pedang putih, mengirim mereka ke tebing di depan. Ledakan. Tebing runtuh, memperlihatkan seorang pembudidaya manusia pria dan wanita. Mereka memegang jimat dan menyiapkan penyergapan untuk iblis yang dibunuh Fei Yun sebelumnya. Mereka tidak berharap ditemukan oleh seseorang. Bam! Keduanya sangat kuat dan menghentikan pedang terbang. Mereka melompat ke depan dan melancarkan serangan. Laki-laki itu berusia sekitar 20 tahun dan memiliki ekspresi dingin dengan mata yang tajam. Senjata pilihannya adalah cambuk merah dengan 9 mata rantai. Fei Yun mengubah pedang menjadi tombak lagi dan membanting cambuk. Kekuatan yang tersisa mengalir melalui cambuk dan memukul tangan pria itu, merobek telapak tangannya dan memaksanya untuk menjatuhkan senjatanya. Fei Yun hanya bisa melihat 10 meter di depan dan tidak tahu banyak tentang situasi saat ini. Sayangnya, sudah waktunya untuk bertarung, bukan berpikir. Dia melepaskan dorongan lain hanya untuk dihentikan oleh perisai mengambang. Sebuah ledakan keras datang dari dampak. Seorang gadis mengenakan baju besi hitam menghentikannya dari membunuh laki-laki. Tangannya yang lain melepaskan serangan telapak tangan ke arah dada Fei Yun. Tangannya berubah menjadi cakar Phoenix, dengan mudah memaksanya kembali. Itu adalah setengah iblis yang ingin dibunuh oleh Tuan Kota Muda. Suaranya berasal dari kegelapan. Dia kuat, gunakan talisman cakrawala untuk melawannya. Pria itu melemparkan jimat ke arah Fei Yun. Dia mendengar percakapan mereka dan menghitung posisi mereka. Dia mengeluarkan dorongan dan dengan mudah memotong lengan pria itu, memutuskan tulangnya. Kultivator laki-laki menjerit melengking dan menjatuhkan jimat. Fei Yun mengambilnya dan memelototinya, di mana Xiao Tianyu. Gadis itu mengikuti suaranya dan melompat ke langit, menghancurkan perisainya ke bawah. Plum! Fei Yun melemparkan tombaknya dan menyalipkannya ke tebing. Tombak menembus lehernya, menyebabkan darah tumpah dari setiap lubang. Laki-laki itu menjadi takut dan menahan rasa sakit, dia menyetujui, Tuan Kota yang muda sedang mengejar laba-laba kerajaan. "Terima kasih telah memberi tahu saya," Fei Yun berkata sebelum menghancurkan kepala pria itu. Itu meledak seperti semangka. Mercy tidak diizinkan di sini karena ada kemungkinan mereka akan menyerangnya saat dia berbalik. Feng Qingqing mencoba yang terbaik untuk mengais medan perang, mengambil harta dari mayat. Dia menemukan banyak jimat, harta roh, dan pil. Dia juga mengambil cambuk 9 bagian dan perisai juga. Adapun Fei Yun, dia hanya mengambil mayat iblis di kantong spasial mereka. Dia melakukan perhitungan cepat dan berpikir bahwa dia bisa mendapatkan sekitar 200 poin. Ini tidak buruk sama sekali. Bab 923, Pedang Kerangka. Bro, saya merasakan gerakan di tebing. Bagaimana denganmu? Feng Qingqing mengikuti tepat di belakang Fei Yun sambil mengintai daerah sekitarnya. Dia secara alami merasakannya juga.
Tebing itu tampak hidup dan menatap balik ke arah mereka. Sepertinya kita berada di perut monster. Dia meraih kemejanya dan ketakutan. Aku bisa membiarkanmu kembali ke kerajaan surgawi jika kamu takut. Dia merasa ada sesuatu yang salah dan setuju dengan penilaiannya. Tidak, tidak sama sekali. Dia melepaskan kemejanya dan mencoba bersikap dingin. Ledakan, awan berdarah tiba-tiba menyerang mereka dengan lolongan yang datang dari dalam. Di dalam awan ada daging dan tulang. Karena momentum yang kuat, potongan-potongan ini menjadi tajam seperti senjata, menghancurkan dinding ke samping. Puing-puing terbang kemana-mana. Dia harus menggunakan peti mati untuk kedua kalinya untuk menghentikan serangan. Ledakan, ledakan. Potongan-potongan itu menghantam peti mati dan mengeluarkan bunyi keras. Baik Qingqing dan buahnya bersembunyi di belakangnya. Jika tidak, mereka akan terpesona. Dia masih didorong mundur sekitar 10 meter sebelum stabil meskipun menggunakan peti mati. Mayat manusia dan iblis. Apa yang mereka temui? Dia bergerak maju dan melihat tanda di mana-mana dari ledakan tadi. Mereka berwarna putih, tampak seperti tulang yang terkubur di bawahnya. Kami benar-benar berjalan di atas kerangka. Dia berkata. Mereka berhasil melewati jalan sempit dan memasuki area yang lebih luas. Namun, kurangnya visibilitas yang sama tetap ada. Mereka hanya bisa melihat tulang putih tergeletak di tanah, tampak seperti jalan beraspal menuju ke jurang. Redup. Lampu merah muda bisa dilihat di bawah. Kak, ada mayat di sini. Qingqing membawa mayat itu, merasa senang bukannya takut. Dia menyentuh mata 2 kali dan tersenyum, hoa, matanya cerah, itu pasti harta karun. Dia mengeluarkan belati perunggu dan mencungkil matanya, memegangnya seperti permata putih. Itu permata iblisnya, dia mencetaknya ke matanya, jawab Fei Yun. Ada pedang kerangka yang masih disematkan di mayat itu. Itu hampir memotong kultivator menjadi 2 bagian, alasan kematiannya. Dia menariknya keluar dan merasakan aura dingin yang hampir membekukan lengannya. Senjata yang dimurnikan dari tulang seorang kultivator yang ahli dalam ilmu hitam. Kekuatan jahat merembes jauh ke dalam. Orang normal akan berubah menjadi jahat setelah langsung menyentuhnya. Dia mengaktifkan kitab ulat sutra emasnya dan mencoba memperbaiki kekuatan jahat ini menjadi ketiadaan. Sayangnya, kekuatan ini cukup kuat dan hampir menjadi jiwa jahat. Pencapaiannya saat ini dalam agama Buddha tidak cukup untuk memurnikannya. Kekuatan jahat. Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih jahat. Dia tampak tertarik pada pedang kerangka. Feng Qingqing juga seorang kultivator ilmu hitam tapi pedang kerangka ini berbahaya. Dia tidak ingin dia begitu ceroboh. Bro, biarkan aku bermain dengannya, oke. Matanya dipenuhi dengan energi jahat dan tangannya memiliki tanda gelap di sekitarnya saat dia meraih pedang. Itu merasakan kehadiran jahatnya dan mulai bergetar. Jiwa di dalam dimanifestasikan menjadi gambar iblis yang ganas. Dia melepaskan lebih banyak energi Buddhis dalam bentuk kepompong untuk menyegel jiwa. Sementara itu, Feng Qingqing meraih gagangnya. Kekuatan jahat dari pedang mulai menyebar ke tangannya. Kulit gioknya tiba-tiba berubah menjadi warna yang sama dengan pedang. Keduanya menjadi satu dan jiwa yang memotong kepompong kemudian memasuki tangannya. Oh, aura jahat mengelilinginya. Gaun dan rambutnya mulai berkibar dan matanya membiru, tampak seperti 2 nyala api yang mengerikan. Dia dengan santai mengayunkan pedang dan melepaskan tebasan energi yang mengesankan yang berisi tengkorak, mayat, dan organ dalam. Itu tampak mengerikan seperti neraka. Dia memanggil peti mati lagi dan membuka videonya. Vitalitas melonjak keluar dan berubah menjadi awan darah, menghentikan tebasan pedang. Qingqing, jatuhkan pedangnya. Dia berkata dengan tegas, berpikir bahwa dia mungkin telah diserang oleh kekuatan jahat. Kenapa harus saya? Pedang ini cukup kuat, mengapa kita tidak berdebat? Dia tersenyum sambil memegangnya, terlihat jernih dan terkendali. Fei Yun yang bingung ini, energi jahatnya lebih kuat dari pedang. Dia gila, kan? Buah itu takut dengan kondisinya saat ini. Klak. Dia mengetuk buah dengan pedang 2 kali dan berkata, kamu yang gila. Ah, kekuatan jahat menyerangku. Buah panik dan berguling-guling di tanah. Setelah beberapa detik, ia menyadari bahwa tidak ada yang terjadi. Fei Yun meraih pergelangan tangan Qingqing, ingin memeriksa tubuhnya. Dia mengirim 1 untai energi Buddhis ke dalam tetapi itu langsung dihancurkan oleh kekuatan jahat yang kejam. Apa menurutmu aku juga gila?
Dia mengerutkan kening sambil melihat pedang, jika kamu tidak menyukainya, aku akan membuangnya. Dia melepaskan pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya pikir energi jahat bawaan Anda menyatu dengan pedang. Itu harus di bawah kendali. Petik 2. Jadi tidak perlu membuangnya. Dia menjadi bersemangat, merasakan dorongan untuk mencium pipinya. Dia mengangguk sebagai jawaban, untuk saat ini. Mungkin baik untuk Anda, memberikan Anda masuk ke jurang di bawah ini. Jalannya ada di depanmu, pilihanmu. Tebasan itu sebelumnya sebanding dengan kekuatan penuh dari seorang kultivator nirvana tingkat pertama. Itu cukup mengesankan datang dari seorang gadis muda. Aku penuh dengan kekuatan sekarang, apakah kamu ingin bertarung? Dia mengingat Aura dan bertanya. Tempat ini aneh, sebaiknya berhati-hati. Pedang kerangka itu bukan milik manusia atau iblis, dari mana asalnya? Fei Yun menolak, selain itu, segel dari aula abadi melemah semakin jauh kita pergi, kekuatan apa lagi yang bekerja di sini? Rumor mengatakan bahwa leluhur suci itu kuat, membunuh dan menyegel banyak ahli. Penguasa pedang ini mungkin salah satunya. Buah itu menyela. Itu salah satu kemungkinan. Tapi bukankah kamu baru saja lahir beberapa hari yang lalu, bagaimana kamu tahu tentang leluhur suci ini? Dia membalas. Aku, tidak tahu, betapa anehnya, Paman, apakah kamu tahu mengapa? Dia memutar matanya, berpikir bahwa dia tidak memiliki satu pun teman normal. Bahkan buah ini pun aneh. Kak, ada mayat lain di sini. Qingqing bergegas ke depan saat bermain dengan pedangnya. Dia menemukan mayat lain. Yang satu ini adalah manusia. Setengah bagian bawah telah dikonsumsi. Ada pedang kerangka lain yang disematkan di area jantung. Oh, dia tidak peduli dengan mayatnya dan meraih pedang dengan tangannya yang lain. Energi jahat memasuki tubuhnya lagi. Kedua gelombang berputar di dantiannya dan berubah menjadi pusaran. Itu mulai menyerap energi roh di sekitarnya. Itu terjadi terlalu cepat dan dia tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Kedua kekuatan itu menghancurkan dantiannya, mereka ingin menciptakan lautan yang jahat. Ekspresinya menjadi gelap. Dantian dan lautan jahat berfungsi sebagai penyimpanan energi roh. Namun, mayoritas pembudidaya jahat tidak bisa menciptakan lautan yang jahat. Hanya penguasa tertinggi yang bisa mematahkan dantian mereka dan menggantinya dengan lautan jahat. Feng Qingqing sedang menjalani proses sekarang. Bab 924, Pikiran Terbuka. Sudah terlambat untuk mencoba dan menghentikannya dari memadatkan lautan jahat itu pada saat ini. Mereka hanya bisa membantu dalam prosesnya. Itu membutuhkan sejumlah besar energi roh di atas berbagai persiapan. Mereka belum pernah mendengar tentang tuan sesat yang mencoba dalam keadaan ceroboh ini. Ledakan. Fei Yun membuka jalan menuju kerajaan surgawi dan menyalurkan esensi Buddhis keluar. Sebuah sungai emas yang membentang ribuan meter juga keluar. Itu mengirim 3.000 tetes esensi ke arahnya. Mereka meresap ke dalam tubuhnya dan lautan jahat menjadi semakin padat. Namun, ini tidak cukup. Berapa banyak yang dibutuhkan? Dia mengirim sungai langsung ke arahnya kali ini. Lautan jahatnya menyerupai jurang maut. Itu mulai mengisap helai, bukan hanya tetes. Setiap helai terdiri dari 1.000 tetes atau lebih. Akhirnya, dua kekuatan jahat di tubuhnya akhirnya tenang. Aura jahat menyatu ke lautan di tubuhnya. Dia mengingat sungai kuning dan memperhatikan bahwa itu beberapa meter lebih pendek. Untungnya, prosesnya sukses. Bro, aku merasa seperti baru saja mati beberapa kali tetapi kamu menyelamatkanku setiap kali. Feng Qingqing berdiri di atas jalan kerangka, rambutnya tergerai seperti air terjun. Aura jahat di sekelilingnya menerangi sekeliling. Dua pedang kerangka melayang di sekelilingnya terus-menerus. Api hantu bisa dilihat dibilah bersama dengan jiwa mereka. Mengondensasi lautan jahat sangat berbahaya. Karena energi jahat dalam pedang terlalu besar, Anda sebenarnya baru saja mengalami 3 kelahiran kembali berturut-turut. Ini seharusnya tidak mungkin namun Anda melakukannya. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Dia berbicara. Aku tahu, gumam buah itu. Apa? Aku tahu latar belakang pedang. Kembali di era dahulu kala, leluhur suci laba-laba putih memiliki saingan yang kuat. Bakat mereka serupa dan bersaing dari amanat surga hingga nirwana dan munculnya surga. Keduanya tidak memiliki keunggulan. Saingan orang suci benar-benar bisa menjadi orang suci juga.
Senjata saingan ini sepertinya pedang kerangka yang disempurnakan dari jari. Masing-masing memiliki kekuatan jahat yang luar biasa. Fei Yun menatap kedua pedang yang melayang dan berkata, aku pernah mendengar tentang legenda ini, meskipun hanya sedikit. Saya tidak tahu bahwa jari-jari itu disempurnakan menjadi pedang. Petik 2. Aku benar-benar yakin, nama saingan ini adalah Raja Dewa Kerangka. Sayangnya, leluhur suci laba-laba putih menjadi orang suci terlebih dahulu sehingga dia menjadi sasaran batu loncatan. Petik 2. Kamu mengatakan bahwa area ini mungkin kuburan Raja Dewa Kerangka ini. Itu mungkin, seluruh tebing ini mungkin adalah tubuhnya. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, tulang-tulang itu tertutup debu dan kotoran. Semakin menumpuk, membentuk tebing ini. Buah berkata, bro, aku merasakan sesuatu memanggilku. Feng Qingqing tiba-tiba menyela. Beberapa wasiat Top Master akan tetap ada lama setelah kematian mereka. Mungkinkah Raja Dewa memanggilnya? Dari arah mana? Fei Yun bertanya. Di bawah. Feng Qingqing melompat ke depan dan melompat ke tulang kerangka sebelum bergerak ke bawah. Dia mengaktifkan sayap Phoenix-nya dan mengangkat buahnya untuk mengejar. Ini tampak seperti jurang maut. Mereka melihat dua mayat iblis lagi di sepanjang jalan, juga disematkan oleh pedang kerangka. Dia mengambil keduanya dan memiliki 4 sekarang. Begitu mereka berhasil mencapai dasar, mereka akhirnya bertemu dengan orang-orang yang selamat. Mereka tidak bisa bergerak, tampaknya dikendalikan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Bahkan Xiao Tianyu dan Lord Xuesuang terjebak oleh es merah. Hanya kepala mereka yang terbuka. Ada 2 iblis lagi, mereka telah kembali ke bentuk aslinya. Manusia lebih beruntung, 12 selamat. Meskipun mereka terjebak, mereka masih bisa memiliki indera mereka. Mereka mendengar langkah kaki dan melihat ke atas. Ekspresi mereka memburuk setelah melihat Feng Fei Yun. Dia fokus pada kolam merah terlebih dahulu. Itu tampak seperti hati dan mengeluarkan riak berirama. Sesuatu sepertinya ada di sana. Manusia dan iblis di penjara tepat di sebelahnya. Mereka jelas datang ke sini dengan ceroboh dan tidak mengharapkan bahaya. Haha, bukankah ini tuan muda yang terkenal dari kota abadi Cakrawala? Kebetulan sekali. Fei Yun memanggil esensi senjatanya dan mencoba menemukan Suan Yuan Yi dan Xiao Xiaochan. Mereka sepertinya tidak ada di sini. Itu kamu, setengah iblis, sepertinya jalannya sempit untuk musuh. Xiao Tianyu tidak panik sama sekali. Dia tertawa dan berkata, gadis itu adalah anggota kerajaan laba-laba putih. Mereka tidak bisa bergerak sekarang jadi jika kamu membunuh mereka, akan ada banyak poin kontribusi. Wajah cantik Lord Xuesuang memburuk. Dia diam-diam menyalurkan lebih banyak energi untuk mencairkan es merah. Fei Yun secara alami memperhatikan bahwa mereka semua berusaha membebaskan diri. Xiao Tianyu dan Lord Xuesuang adalah yang terkuat sehingga mereka lebih terbuka. Ledakan. Manusia wanita lain berhasil membebaskan kepalanya, mengungkapkan fitur-fiturnya yang indah. Itu tidak lain adalah Master Kebijaksanaan peringkat ke-7, Ni Suang-Suang. Dia adalah kultivator terkuat ketiga yang hadir. Fei Yun tersenyum dan berkata, saya secara alami menginginkan poin kontribusi tetapi saya yakin Anda memiliki dendam ketika saya mengambil selir Anda. Hal pertama yang akan Anda lakukan setelah putus adalah mencoba dan membunuh saya. Haruskah saya menangani masalah potensial ini terlebih dahulu? Petik 2. Ekspresi Xiao Tianyu tetap sama. Dia tersenyum sebagai tanggapan, Meng Lingyan tidak setia dan tidak mencintaiku. Aku tidak membutuhkan wanita seperti dia. Faktanya, kamu membantuku dengan membawanya pergi jadi aku tidak punya apa-apa selain rasa terima kasih, apalagi menyimpan dendam. Petik 2. Kau berpikiran terbuka seperti itu. Fei Yun tertawa. Begitulah seharusnya pria. Bam! Fei Yun menamparkan pipi Xiao Tianyu, mengeluarkan suara keras dan meninggalkan jejak merah. Ni Suang-Suang tidak bisa mempercayainya. Xiao Tianyu adalah tuan muda Cakrawala di atas menjadi salah satu dari 6 jenius besar di 12 wilayah barat daya. Selama dia tetap hidup, dia akan menjadi anjing top di masa depan. Sekarang, dia ditampar oleh setengah iblis. Fei Yun menggosok telapak tangannya dan bertanya, masih berpikiran terbuka. Xiao Tianyu meludahkan seteguk darah. Sesuatu melintas di matanya tetapi dia menahan diri dan tersenyum, itu pantas. Fei Yun menamparkan pipi yang lain lebih keras, menyebabkannya bengkak. Darah terus mengalir keluar dari mulut Tianyu.
Saya mengagumi kemurahan hati dan pikiran terbuka Anda. Fei Yun memuji. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti Xiao Tianyu sebelumnya yang mengatakan satu hal tetapi bermaksud lain. Bahkan jika Fei Yun tidak menamparnya sekarang, dia masih akan mencoba dan membunuh Feng Fei Yun nanti. Ini adalah penilaian Fei Yun tentang dia sejak dia mencoba menangkap Liu Suzi, seorang pria yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Pop, pop, beberapa lagi berhasil membebaskan kepala mereka dari es. Mereka melihat wajah bengkak Xiao Tianyu dan tidak bisa mempercayainya. Namun, mereka berhenti terkejut ketika mereka melihat bahwa itu adalah Fei Yun. Setengah iblis ini bahkan mencuri selir Xiao Tianyu. Menamparnya beberapa kali bukanlah masalah besar jika dibandingkan. Fei Yun kemudian mengubah esensi senjatanya menjadi pedang pendek sambil menjadi pembunuh. Ini adalah perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Lepaskan aku dan aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Xiao Tianyu dapat melihat bahwa Fei Yun adalah orang yang kejam dan tidak peduli dengan statusnya. Bahkan jika aku menginginkan istrimu. Fei Yun tersenyum. Siapapun dari mereka. Sayangnya, aku tidak tertarik pada janda. Fei Yun berkomentar sebelum menusukkan pedang ke dahi Tianyu. Dua energi pedang yin yang terbang keluar dari mata Tianyu. Mereka berubah menjadi pusaran dan menghentikan pedang. Cukup dengan ini, setengah iblis yang kurang ajar. Xiao Tianyu tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Awan merah muncul di atasnya dan berubah menjadi tebasan pedang. Dia memang mengesankan, mampu melepaskan energi pedang yang luar biasa meski terjebak di dalam es. Bab 925, Kematian Seorang Jenius. Feng Fei Yun mengeluarkan jimat kemunculan surga. Energi mengalir melalui tangannya dan berubah menjadi sarung tangan putih, memungkinkan dia untuk menghancurkan energi pedang. Ledakan. Energi sisa dari pukulan itu mengenai dada Xiao Tianyu, memecahkan lapisan es dan mengalah di dadanya. Energi pedang Xiao Tianyu menjadi kacau dan mengamuk di udara. Lapisan es sedang ditebang dan setengah dari tubuhnya terungkap. Dia akan melarikan diri. Fei Yun secara alami tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia mengubah esensi senjatanya menjadi ribuan pedang, ingin membuat daging cincang dari pria itu. Kamu mencari kematian, aku adalah Tuan Muda Cakrawala. Setengah iblis sepertimu tidak bisa membunuhku. Liontin Tianyu berbentuk pedang menjadi lebih besar dan menangkis pedang mini. Ini hanya embrio dari pedang suci kota tapi itu cukup kuat untuk menjadi harta karun yang menentukan dari klan kuno. Auranya menyelimuti area itu. Tianyu ingin menggunakannya untuk membebaskan diri dari es. Fei Yun, di sisi lain, memanggil peti mati batunya. Kekuatan kematian muncul, tekanannya membuat beberapa pembudidaya manusia muntah darah. Harta karun roh peringkat ke-10, dia benar-benar memilikinya. Putra dari Crimsonwood Domain Lord berteriak keheranan. Hanya leluhur yang memiliki akses ke senjata ini, tetapi setengah iblis memilikinya. Xiao Tianyu kuat dan embrio pedang sebanding dengan peti mati. Namun, dia terluka dan menghabiskan terlalu banyak energi untuk mencairkan es. Semuanya, kita harus membunuh setengah iblis ini atau kita akan berakhir. Dia juga memuntahkan darah setelah terkena untaian energi dari peti mati. Dadanya hampir ditembus. Dia memiliki banyak otoritas dan para jenius lainnya mengandalkan kota Cakrawala. Jadi, mereka mengikuti perintahnya. Yang kepalanya terbebas dari es mulai menyerang Feng Fei Yun. Aku mendukungmu, bro. Feng Qingqing telah gatal untuk berkelahi sejak dia mendapatkan pedang kerangka. Ini adalah kesempatan yang sempurna. 4 kelompok kekuatan jahat mengelilinginya kemudian pedang kerangka akhirnya keluar. Mereka mulai menyerang para pembudidaya manusia. Suara mendesing. Satu menembus tenggorokan penerus Domain Lord, mengubah kulitnya menjadi hitam. Dagingnya kemudian berubah menjadi nanah, meninggalkan kerangka yang masih tersegel di dalam es. Aura pedang kerangka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pedang jahat itu, dia bisa menggunakannya. Baik manusia jenius maupun iblis menjadi takut. Beberapa sekutu mereka telah jatuh ke pedang ini sebelumnya. Ditusuk berarti kematian yang pasti. Sementara itu, Fei Yun dan Tianyu melanjutkan pertempuran sengit mereka. Tubuh yang terakhir hancur berkeping-keping dengan banyak tulang patah dan luka robek. Ledakan. Tianyu akhirnya keluar dari es. Dia melompat ke udara dan melepaskan tebasan vertikal dengan kedua tangannya. Kekuatannya kembali. Fei Yun tidak takut sama sekali.
Dia mengenakan baju besi naga Phoenix dan menghancurkan kepala Tianyu dengan peti mati seolah-olah itu adalah batu bata beton. Bam! Tianyu yang malang masih melemah. Kepalanya terbentur dan dia dikirim terbang ke kolam merah. Sayangnya, tidak mudah untuk membunuhnya karena kultivasi dan vitalitasnya yang tinggi. Fei Yun mengejar dan menggunakan peti mati untuk mendorong Tianyu lebih dalam ke kolam. Suara mendesing. Gelembung merah dan riak terbentuk di permukaan. Kekuatan jahat berubah menjadi sinar dan memukul mundur Fei Yun menjadi dinding kerangka. Adapun Tianyu, dagingnya dimakan oleh sesuatu yang tidak diketahui sampai hanya tersisa tulang. Meskipun demikian, dia masih hidup. Kerangkanya yang seperti batu giok ingin keluar dari kolam tetapi kolam jahat itu menghancurkannya. Kerangkanya menjadi debu dan menghilang ke dalam air. Fei Yun juga terluka parah karena dia ditembak oleh sinar tadi. Armor itu membuatnya tetap hidup atau dia tidak akan seperti Tianyu sekarang. Adapun jenius manusia lainnya, Feng Qingqing membunuh mereka semua. Tubuh mereka dilahap oleh pedang kerangka. Ada ahli waris, wanita cantik, dan bahkan guru kebijaksanaan di antara mereka. Semua hanyalah tulang sekarang, tidak berbeda dengan manusia. Tidak peduli seberapa bergengsinya seseorang ketika mereka masih hidup. Setelah mati, tidak ada yang akan berpikir dua kali tentang mereka begitu tulangnya membusuk. Misalnya, Xiao Tianyu memiliki lebih dari 100 istri. Beberapa juga jenius sejarah. Tak satu pun dari mereka mengharapkan dia mati begitu cepat. Ini adalah jalur kultivasi, berbahaya dan kejam. Sangat sedikit yang akan mencapai akhir dan menjadi orang suci setelah 10.000 tahun. Kau terlalu pembunuh. Fei Yun terbatuk dan memberi tahu Qingqing. Jadi, saya mengikuti naluri saya dan akan membunuh siapapun yang berani menyakiti Anda atau saya. Dia menjawab. Keempat pedang kerangka masih menyerap darah dari korbannya dengan cara yang menyeramkan. Fei Yun berjalan ke Lord Xuesuang, menatap wajahnya yang indah. Es itu turun ke dadanya sekarang. Dia mengubah esensi senjatanya menjadi pedang dan menunjuk ke Nya yang besar. Es dan air membasahi gaun merahnya, menyebabkannya menempel pada sosoknya dan menampilkan lekuknya. Dia bahkan bisa melihat titik-titik merah muda di tengah. Zaman telah berubah. Anda adalah mangsa saya hanya beberapa hari yang lalu dan disinilah kita sekarang. Lord Xuesuang menghela nafas sambil mencoba bersikap i. Sayang sekali membunuh wanita cantik sepertimu. Fei Yun tersenyum. Jangan bunuh aku atau kamu akan kehilangan kesenangan yang tak terbayangkan. Lesung pipinya terlihat saat dia tersenyum Nya juga bergerak naik turun seperti ombak. Mata Fei Yun menjadi dingin dan mengayunkan pedangnya, memenggal kepalanya. Kepala itu jatuh ke dalam kolam dan menjadi debu. Ledakan. Tubuh tanpa kepala Lord Xuesuang bergetar hebat dan keluar dari es. Itu kemudian berubah menjadi laba-laba putih yang dengan marah berkata, manusia celaka, pemenggalan kepala tidak cukup untuk membunuhku. Itu kemudian menyerangnya dengan kakinya, memperlakukannya seperti pisau putih. Sumber hidupmu bukan di kepala, kepala hanyalah bagian tubuh lain yang terkondensasi dari energi iblis. Fei Yun mundur. Hal terpenting bagi iblis adalah permata iblis dan jiwa iblisnya. Tentu saja, menebang tubuh mereka juga berhasil ketika kerusakannya cukup signifikan. Kau terlambat menyadarinya. Lord Xuesuang berubah menjadi bentuk manusia lagi, tampak persis seperti sebelumnya. Dia mengeluarkan peti matinya untuk menghentikan segel telapak tangannya yang masuk. Aku yakin itu membuang banyak energi, kamu menjadi lebih lemah. Mari kita lihat berapa kali Anda bisa menumbuhkannya kembali. Dia tersenyum dan memuntahkan Phoenix Sin Flame, benar-benar mengelilingi area itu. Dua iblis yang tersisa yang terjebak di es menjerit kesakitan, dirusak oleh api. Plum, bulu, pedang kerangka menembus tubuh mereka dan teriakan berhenti. Sangat berisik. Qingqing menyingkirkan pedangnya dan berkata, Lao Shi, simpan mayatnya untukku. Kakak akan memberimu 2 poin. Kakak, saya rasa itu tidak benar. Buah berkata, klik, klik, Qingqing mengetuk buah itu dengan pedang kerangkanya. Itu menjadi patuh segera.